Selamat pagi untuk siswa kelas 2. Hari ini kita ketemu lagi tentang saling menolong dalam keluarga. Nah, jadi dalam keluarga harus menerapkan prinsip saling, ya. Saling menolong, saling membantu, saling memahami, saling menghormati, kira-kira begitu. Nah, dasar Alkitabnya ada dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya, dalam kita saling menolong dalam keluarga, kita sedang apa? Memenuhi hukum Kristus. Sebab hukum Kristus apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sama manusia seperti kamu mengasihi Tuhan, kan gitu. Nah, Rasul Paulus memberikan nasihat dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, ingat ya siswa kelas 2, dengan kita saling menolong, saling peduli dan bekerja sama. Saling menolong itu misalnya kalau ada orang yang tidak bisa mengangkat suatu beban atau pekerjaan, kita bantu dia. Saling peduli artinya kalau dia tidak punya uang, kalau kita punya uang kita kasih dia, ya. Itu. Jadi saling bekerja sama, membantu. Terus dengan apabila bisa menolong sesama, hati kita akan merasa gembira, bukan? Siapa di sini yang kalau tolong orang terus hatinya cemberut, mukanya nggak beres misalnya gitu. Nah, dengan kita menolong orang lain, kita bersuka cita, ya. Saling menolong itu didasari dengan rasa kasih yang tulus. Seperti Tuhan mengasihi kita, demikian juga kita mengasihi sesama kita. Jadi, kita mengasihi sesama tidak dengan paksaan ya, siswa kelas 2. Ingat, harus dengan kasih yang tulus. Tuhan Yesus memberikan teladan dalam hal menolong sesama. Ia menolong orang yang lapar, ia menolong orang yang tidak bisa makan. Itu kan Tuhan sedang memberikan contoh supaya apa? Kita anaknya juga melakukan hal yang sama. Suatu hari, Tuhan Yesus bersama-sama dengan Ibu Maria pergi menghadiri pesta perkawinan di kota Kana. Nah, ini adalah bentuk Tuhan menolong orang. Kota Kana itu terletak di sebelah barat Danau Galilea. Dalam pesta tersebut, tuan rumah kehabisan anggur. Ingat ya, ini tentang perumpamaan di Kana, ya. Nah, kehabisan anggur, tuan pesta udah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, lalu kehabisan makanan. Nah, bayangkan kalau kita ada sebuah acara, bikin acara ulang tahun, tiba-tiba nasinya habis atau minumnya habis. Apa yang terjadi? Kita akan kesusahan, pergi beli sana. Kalau habis nasinya harus masak lagi. Nah, pemimpin pesta menjadi bingung. Waduh, ini gimana acaranya? Banyak orang yang hadir, tapi makanannya, minumannya nggak cukup. Nah, mereka kehabisan anggur. Nah, Ibu Maria juga menyuruh para pelayannya agar melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan. Apa perintah Tuhan waktu itu? Ia memerintahkan untuk mengisi kumbang yang 6, mengisi 6 tempayan, diisi dengan air. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ia membuat mujizat. Air diubah menjadi anggur. Nah, ini jadi bentuk Tuhan menolong orang itu seperti itu. Dalam kesusahan, dalam kebingungan, ia menolong. Nah, kita juga anak Tuhan harus menolong orang yang sedang kesusahan, harus menolong orang yang sedang dalam kebingungan, ya. Mereka kehabisan sesuatu, kita bantu mereka, kira-kira gitu. Nah, kesimpulannya adalah dalam keluarga harus menerapkan prinsip saling menolong, ya. Yang ayah menolong ibu, ibu menolong ayahnya, kira-kira begitu. Nah, dalam suatu keluarga itu ada beberapa kasih yang kita harus terapkan. Nah, oleh sebab itu kita mengerjakan sesuatu hal itu berdasarkan kasih. Jika orang tua bekerja, maka kakaknya harus bersedia mendampingi adik dalam belajar. Apalagi sekarang ini belajarnya dari rumah, ya, bekerjanya dari rumah. Ya, kalau orang tuanya sibuk, orang tuanya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang penting, nah, maka kakaknya berhak atau bersedia menolong adiknya.
dalam mengerjakan tugas, ya. Kita saling menolong dalam keluarga, menerapkan prinsip membantu. Ingat, ya, tidak boleh mengatakan, oh itu kan pekerjaannya si dia, jadi saya tidak perlu membantu. Itu tidak boleh, ya. Tuhan memberkati, selamat belajar, sampai ketemu di hari yang akan datang. Tuhan memberkati.